Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke slide yang pertama. Jadi teman-teman, pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah dari kebahagiaan. Jadi teman-teman, kebahagiaan itu telah menjadi salah satu topik yang sudah dikaji dari zaman dulu, mulai dari zaman Yunani kuno, di mana filsuf seperti Socrates menjelaskan kebahagiaan itu sebagai tujuan akhir dalam hidup manusia, dan dia juga mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan kita harus hidup dengan moral dan bermakna. Dan kemudian pada abad pertengahan sekitar abad 17 atau 18 muncul filsafat moral di Eropa Barat, yaitu utilitarianisme, yang menekankan bahwa kebahagiaan tidak milik diri sendiri, tetapi milik orang banyak. Dan pada abad 20 konsep atau topik kebahagiaan ini sudah diteliti dan diterapkan dalam ilmu sosial, politik, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan selama 30 dekade terakhir, psikologi melalui psikologi positif itu mulai meneliti dan mempelajari tentang kebahagiaan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup Indonesia selama 3 dekade. Dan kemudian yang berikut adalah apa itu kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah perasaan atau emosi positif yang dialami ketika kita itu merasa puas dan senang dengan hidup kita. Dan ini juga bisa berasal dari pencapaian kita. Misalnya ketika kita memenangi sebuah lomba atau mendapatkan IPK yang bagus dalam perkuliahan. Dan bisa juga dalam hubungan yang baik, misalnya dalam keluarga, teman, atau juga bisa dengan pasangan kita. Dan atau hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita tersenyum atau tertawa bersama teman-teman kita, dan masih banyak lagi. Dan yang itu, apakah kebahagiaan itu penting dan apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita merasakan kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita, di mana ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita merasa bahagia, yaitu yang pertama, misalkan kita menjadi lebih baik. Nah, orang yang bahagia cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, ya, karena mereka akan menciptakan, karena mereka merasa bahagia, di mana pikiran mereka itu menjadi lebih positif dalam memandangi sesuatu atau melihat situasi, baik itu situasi positif atau negatif. Dan kebahagiaan juga bisa membuat seseorang terhindar dari penyakit seperti flu misalnya. Dan yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Jadi kebahagiaan itu juga dapat meningkatkan kreativitas kita. Pasti teman-teman juga pernah merasakan ketika merasa bahagia, pasti ada ide-ide yang muncul dalam pikiran teman-teman, entah itu dalam perkuliahan, pekerjaan, mungkin dalam kegiatan teman-teman sehari-hari. Misalnya sesuatu yang bahagia mungkin lebih menghasilkan ide-ide dalam pekerjaan atau pekerjaan. Dan yang ketiga, interaksi sosial yang baik. Jadi kebahagiaan itu juga sangat berdampak atau bermanfaat untuk interaksi sosial
lebih membangun hubungan kita ke arah yang lebih positif. Dan kemudian yaitu topiknya sesuatu yang adalah kebahagiaan dan kepribadian. Jadi kepribadian kita juga sangat berpengaruh besar pada tentang kebahagiaan kita. Dan ada beberapa ciri kepribadian yang sangat meningkatkan dalam kebahagiaan kita. Yang pertama itu optimisme dan optimisme. Jadi ketika kita mempunyai sifat atau pribadi yang optimis, maka kita akan cenderung bahagia. Mengapa teman-teman? Ya karena orang optimis cenderung melihat segala situasi dengan sudut pandang yang positif, yang mana akan berkontribusi pada tingkat kebahagiaan mereka. Dan yang kedua adalah extrovert. Ya, jadi seseorang yang memiliki kepribadian extrovert cenderung lebih suka berinteraksi dengan orang lain, yang seringkali memiliki jaringan sosial yang lebih luas dan bisa meningkatkan kebahagiaan. Dan yang berikut adalah apa itu kesejahteraan subjektif. Jadi kesejahteraan subjektif atau subjective well-being adalah cara kita untuk menilai kualitas hidup kita yang mencakup penilaian secara kognitif dan pengalaman emosional, di mana kesejahteraan subjektif ini menggambarkan bagaimana seseorang mengkalkulasi kehidupannya secara keseluruhan dan perasaan yang mereka alami. Dan ada dua komponen utama dari kesejahteraan subjektif, yaitu yang pertama kepuasan kepuasan. Jadi ini adalah penilaian seseorang terhadap berbagai aspek dalam hidup mereka, seperti dalam hubungan kerjaan atau juga dalam relasi dengan orang lain. Dan yang berikut adalah afek atau perasaan emosi positif dan negatif, di mana afektif ini mencakup emosi yang kita alami, baik positif seperti kebahagiaan atau cinta, maupun negatif seperti kecemasan, kesedihan, dan stres. Misalnya individu yang sering merasakan kebahagiaan dalam aktivitas sehari-hari memiliki afek yang cenderung memiliki, sementara mereka yang memiliki afek atau perasaan negatif cenderung memiliki tahap kebahagiaan itu atau kesejahteraan itu lebih rendah atau lebih dominan. Nah, yang berikut adalah bagaimana cara kita meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan subjektif. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan dan buat, yaitu yang pertama kita bisa berolahraga secara teratur. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti lari sore misalnya, atau berjalan atau melakukan yoga, itu akan bisa meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih baik. Mungkin ketika kita berolahraga, kita mungkin dalam keadaan suasana hati kita lagi buruk, tapi jika kita melakukan olahraga ketika dalam situasi tersebut, kita akan mungkin melepaskan emosi negatif keluar, yang mana akan meningkatkan hormon dopamin. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Nah, kemudian adalah kita bisa
yang kami miliki. Dan jika dengan kita memahami dan berusaha meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif, pasti sekedar kita akan mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna dalam situasi yang sederhana yang beragam. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah